2 liter ya. Bener, pernah juga saya alami. Nah oke, jeda sebentar. Jadi yang dimaksud akang ganteng ini ya sahabat ya. Ya jika setelah ditapung atau Bentar, ini yang dimaksud dengan terlalu matang, tata cara pengayunannya gimana ya maksudnya ya? Apakah yang lain itu sedang melakukan pengayunan di manggar yang besar ya, sehingga dia melakukannya dengan keras ayunya? Nah di sini yang paling fatal menurut saya, yang paling fatal ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke sahabat, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu video ya sahabat ya, dari channel Pejuang Air Nira, yang isi kontennya yaitu tentang penyadapan dengan judul 2 kesalahan paling fatal dalam pengerjaan manggar aren sahabat. Nah jadi untuk lebih jelasnya langsung aja kita tonton ya sahabat ya, dan kita simak penjelasan-penjelasan dari channel Pejuang Air Nira ini sahabat. Yuk kita simak bareng-bareng, dan gak kelamaan maksud saya gitu kan. Jadi mungkin teman-teman motor lewat sahabat secara drastis ya, misalkan dari 10 liter hingga 2 liter ya. Sering bukan ini, tapi banyak yang sering ngalamin juga seperti itu, bahkan saya juga sering ngalamin gitu kan. Jadi kita simak bareng-bareng sahabat, ini kenapa gitu kan kok bisa turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Pejuang Nira Aren ya, channel jangan yang lupa ngopi sahabat, seputar menyadap aren. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ya. Ada 2 faktor penyebab kegagalan atau 2 kesalahan paling fatal dalam mengerjakan manggar aren. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami kejadian seperti hasil nira menurun secara drastis ya, misalkan dari 10 liter hingga 2 liter ya. Bener, pernah juga saya alami seperti itu. Dan lama-kelamaan mengering ya teman-teman. Jadi 2 faktor ini bisa mengakibatkan hal tersebut ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman simak biar teman-teman tidak mengalami kegagalan lagi dalam mengerjakan manggar aren. Dan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu memberikan rezeki yang berlimpah. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya kesalahan. Tenang, udah di subscribe, udah di like, udah ditonton juga. Paling fatal. Nah jadi kesalahan yang pertama adalah pengerjaan manggar aren di saat manggar aren kondisi basah ya, atau setelah terkena air hujan. Jadi jika tangan aren basah ya teman-teman, atau mungkin malamnya terkena hujan atau siangnya terkena hujan, itu sebaiknya jangan dilakukan pemukulan, atau bisa juga teman-teman tunggu sampai tangan manggar arennya itu mengering ya, supaya bukan tangan manggar arennya yang mengering kali, maksudnya air ya ininya. Oh ya mengering benar. Tidak terjadi kerusakan dalam manggar arennya. Karena tangan aren jika kita lakukan pemukulan atau pengayunan di saat manggar aren basah ya, atau tangan arennya basah, biasanya akan mengakibatkan kering pada kulit manggar arennya. Dan hal tersebut bisa mengakibatkan hasil nira kita nantinya kurang maksimal teman-teman. Jadi usahakan ya teman-teman, jika manggar aren basah jangan dilakukan pemukulan, atau bisa teman-teman tunggu sampai tangan arennya kering ya, atau terkena sinar matahari terlebih dahulu sebelum dilakukan pemukulan. Nah oke, jeda sebentar. Jadi yang dimaksud akang ganteng ini ya sahabat ya, akang ganteng. Nah jadi yang dimaksud itu ketika manggar tangan aren sedang basah posisinya, misalkan habis hujan ya, posisi manggar tangan aren lagi basah gitu, itu jangan dipukul dan diayun sahabat, katanya tadi penjelasannya seperti itu. Karena kalau dipukul dan diayun nanti kurang maksimal hasilnya, seperti itu sahabat, intinya seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah jadi untuk hal yang pertama itu tangan aren basah ya teman-teman. Oh iya, berarti kalau kita mau ngelakuin yang tadi ya, kita lanjut yang tadi karena kurang lengkap. Kalau misalkan kita mau ngelakuin pemukulan dan pengayunan, gimana caranya? Kita lap dulu manggar tangan arennya, ataupun bisa juga kita tunggu sampai manggar tangan aren itu kering sahabat ya. Jadi jangan posisi lagi basah langsung kita pukul dan kita ayun sahabat. Karena pengalaman saya pernah juga gitu kan ya, ketika basah dan saya pukul lalu kemudian saya ayun gitu, itu manggarnya itu mudah
apa ya, mudah ini gitu, kurang maksimal lah, mudah bentrot, mudah empuk, apa bahasanya, mudah empuk gitu sahabat. Itemnya item boncrot dia sahabat, seperti itu sahabat pengalaman saya waktu itu. Yuk kita lanjut lagi. Jadi kalau misalkan sahabat mau mukul dan ngayun, nunggu mangkar tangan arenanya kering dulu, kalau enggak dilap dulu nggak apa-apa. Dilap, nanti tunggu beberapa saat udah agak tuus lagi, udah agak kering, barusan kita lanjut pemukulan dan pengayunannya, seperti itu sahabat. Nah, untuk hal yang kedua ya teman-teman, untuk hal yang kedua ini pengerjaan terlalu matang ya. Terlalu matang. Nah, jadi Maksudnya? untuk pengerjaan terlalu matang ini bisa teman-teman mungkin kerjakan terlalu lama, atau bisa juga terlalu keras dalam melakukan pemukulan, atau terlalu keras dalam melakukan pengayunan. Nah, terlalu matang yang paling fatal pada hasil nirah kita adalah terlalu keras dalam melakukan pengayunan teman-teman, atau terlalu matang dalam melakukan pengayunannya. Jadi terlalu matang dalam melakukan pengayunan itu akibatnya sangat fatal teman-teman. Jadi bisa mengakibatkan hasil nirah kita mengalami penurunan drastis ya jika setelah ditampung atau... Bentar, ini yang dimaksud dengan terlalu matang, tata cara pengayunannya gimana ya maksudnya ya? Apakah terlalu lama pengayunannya, ataukah terlalu kuat pengayunannya gitu kan, yang disebut dengan jangan terlalu matang gitu kan. Ini di sini saya masih bingung nih sahabat. Kalau misalkan terlalu kuat mungkin ya masuk akal, misalkan ngayunya kekuatan gitu kan, bisa mengakibatkan fatal, itu memang benar juga, saya pernah ngalamin ya sahabat ya. Tapi kalau misalkan ngayunya kelamaan gitu kan, menurut saya makin lama makin bagus. Yang penting jangan kuat-kuat ngayunya, mukulnya sebentar aja, ngayunya 150 ataupun 200 kali itu nggak masalah gitu sahabat kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan ngayunya kekuatan, dia bisa berakibat negatif lah ke manggar aren yang lagi kita sadap ini gitu, seperti itu sahabat. Tapi ini di sini masih tanda tanya, saya maksudnya terlalu matang itu kayak gimana bang ya? Coba nanti buat video lagi, tolong dijelasin lagi, kita lanjut mereviewnya gitu. Pun bisa juga sampai terjadi kegagalan ya. Itu tergantung kerusakannya teman-teman. Karena dalam pengayunan ini sangat berpengaruh besar ya terhadap hasil. Benar-benar. Jika kita melakukan pengayunan dengan baik dan benar, maka hasil nirah kita kemungkinan besar akan mendapatkan hasil yang berlimpah teman-teman. Betul. Jika kita melakukan pengayunan secara baik dan benar. Akan tetapi mungkin setiap penderes aren mengalami yang namanya malas ya, atau mungkin pikiran lagi gak beres ya teman-teman, sehingga dalam mengerjakan kita tidak jadi kemungkinan faktor kita punya masalah atau apalah ya, sehingga kita dalam mengerjakan itu tidak maksimal atau tidak fokus ya teman-teman, sehingga mengakibatkan kerusakan pada manggar aren saat kita lakukan pengayunan. Mungkin teman-teman barangkali melihat video-video teman-teman yang lainnya ya, melihat cara pengayunannya keras, sedangkan teman-teman melihat itu di video yang lain itu sedang melakukan pengayunan di manggar yang besar ya, sehingga dia melakukannya dengan keras, sedangkan teman-teman mempraktekannya di manggar yang kecil. Jadi itu sangat berbeda ya teman-teman, sehingga mengakibatkan kegagalan. Jadi dalam melakukan pengayunan itu sesuaikan juga dengan kondisi manggar arennya ya, jangan disamakan supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, dua kesalahan. Yang pertama adalah pengerjaan manggar aren di saat kondisi tangan aren basah, dan yang keduanya adalah terlalu matang ya, dan yang paling fatalnya itu terlalu matang dalam pengayunan. Nah, ini saya masih tanda tanya ya sahabat ya, kita jeda dulu bentar. Masih tanda tanya ya, ini terlalu matang ini maksudnya gimana gitu? Apakah terlalu lama mengayunnya, apakah terlalu kuat mengayunnya, apakah terlalu kuat kemudian lama bener ngayunnya? Nah, di sini yang paling fatal menurut saya, yang paling fatal ya sahabat ya, itu terlalu kuat dan terlalu lama ngayunya. Kalau misalkan ngayunya posisinya kuat dan lama benar, itu yang ngakibatin fatal besar sahabat ya, pokoknya fatal lah akibatnya gitu. Tapi kalau misalkan ngayunya pelan santai, itu lama nggak apa-apa gitu loh, 150 ataupun sampai 200 kali ya sahabat ya. Bahkan saya dulu pernah sampai 400 kali ayunan ya sahabat ya.
ngelihat dari salah satu channel, dari channel siapa saya udah lupa dulu, itu sampai 400 kali ayunan saya pernah waktu itu. Yang penting ayunnya pelan aja gitu, bahkan hasilnya lumayan gitu, bisa sampai 15 liter, bisa sampai 13 liter gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan ngayunya kekuatan, itu yang ada malah bisa berakibat fatal gitu ya sahabat ya. Ini udah gak cukup memorinya, berakibat fatal. Dan yang lebih fatalnya lagi, bisa pecah manggar arennya, seperti itu sahabat. Kalau misalkan kelopaknya dibersihkan, tapi kalau nggak dibersihkan dia nggak pecah, tapi dalamnya biasanya hitam, dia dalam tengah-tengah manggarnya arennya itu hitam. Dan ketika kita potong dia kering sahabat, kering ya, bisa kering sebelah, kalau kering sebelah faktornya ada dua, dari pengayunan dengan dari pemukulan ya sahabat ya. Tapi kalau kering tengahnya itu udah positif dari pengayunan sahabat. Misalkan ini bener di tengah-tengahnya kering hitam, itu dari pengayunan yang terlalu kuat, seperti itu sahabat. Kalau misalkan sahabat ngayunya pelan nggak masalah gitu. Tapi di sini saya masih tanda tanya, ini yang terlalu matang dari tata cara pengayunan yang seperti apa gitu maksudnya. Nah, untuk membedakan terlalu matang dalam pengayunan itu seperti pada muka tangan arennya teman-teman. Bisa teman-teman lihat dalam muka tangan aren setelah kita iris itu akan berwarna hitam di bagian tengah teman-teman. Nah, baru saya jelasin. Itu kemungkinan besar akibat pengayunan terlalu keras. Dan itu kalau menurut saya dan pengalaman saya itu akan kering, lama-kelamaan akan kering teman-teman. Dan tidak bisa sampai habis produksi niranya. Itulah teman-teman saja. Nah, perbedaan dari terlalu matang dan kurang matang itu seperti itu teman-teman. Jadi jika terlalu matang, hasil nira kita kemungkinan itu akan bagus cuma sebentar ya teman-teman, terusnya kering. Tapi jika kurang matang dalam pengerjaan, biasanya hasil niranya akan sedikit tapi perlahan-lahan ya keluarnya. Jadi sedikit, tidak mau meningkat ya teman-teman, pendapatannya segitu aja, cuma biasanya bisa sampai habis jika kurang matang, cuma memang hasilnya sedikit ya teman-teman. Beda dengan terlalu matang. Terlalu matang biasanya kalau tidak gagal total, biasanya akan keluar niranya itu banyak cuma sebentar ya, setelah dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk dua kesalahan paling fatal dalam mengerjakan manggar aren. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar dan yang selalu setia menonton video dari channel Pejuang Nira Aren. Terima kasih buat teman-teman semua. Oke, sama-sama. Salam satu tangga, dan saya doakan teman-teman semua mendapatkan hasil nira yang berlimpah. Amin. Dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu diberikan rezeki yang berlimpah juga teman-teman ya. Amin. Yang berkah, yang barokah ya teman-teman. Amin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Nah, oke sahabat, jadi itulah setelah kita simak ya dari channel Pejuang Nira Aren ya sahabat ya, yang judulnya dua kesalahan fatal kalau nggak salah tadi dalam menyadap aren ya sahabat ya. Seperti itu penjelasannya, jadi nggak jauh beda dengan apa yang pernah saya jelasin juga dulu gitu kan ya, nggak jauh beda dari itulah pokoknya. Memang ada beberapa perbedaan tadi ya sahabat ya, tapi nggak saya sebutin di video ini karena memang beda orang, beda tata cara penyadapannya, beda guru, beda ilmu gitu kan. Tapi tujuannya sama, supaya air niranya ini keluar sahabat, seperti itu sahabat. Tadi saya mau komentar juga, nggak bisa ngomentarin penyadap aren yang lain karena beda-beda gitu caranya sahabat ya. Kita nggak tahu metode pemukulan, metode pengayunannya, mereka seperti apa gitu kan, kita seperti apa, dan yang lain juga seperti apa gitu, kita kan nggak tahu gitu kan, karena beda-beda gitu kan. Ada yang 2 hari 1 kali dipukul, kemudian 2 hari enggak, 1 hari sekali dipukul, 1 hari enggak, seperti itu ada. Kemudian yang 1 minggu 2 kali ada. Saya itu dulu sahabat ya, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 12 hari 1 kali, ada yang 14 hari 1 kali sahabat, karena memang beda-beda sahabat. Nah oke sahabat, mungkin cukup ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa juga nanti tonton dari channel Pejuang Nira Aren ya sahabat ya. Linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi ya sahabat ya, silahkan diklik linknya, ditonton. Di situ banyak video-video tentang penyadapan, banyak video-video yang bermanfaat ya, banyak video-video yang memotivasi para sahabat semua yang mungkin belum dapat kerja sampai saat ini. Bisa tonton di situ, kita bisa memanfaatkan pohon aren yang ada ya sahabat ya, daripada nggak disadap gitu kan sayang. Jadi mending kita manfaatin, kita sadap gitu kan, bisa ngasilin
uang juga, walaupun bisa buat beli permen 1 biji atau 2 biji gitu sahabat. Kasarnya ngomong, bohongnya ngomong gitu kan, tapi mustahil kalau misalkan cuma buat beli permen 1 biji ataupun 2 biji, seenggaknya buat beli bumbu dapur lah ya sahabat ya, seperti itu. Nah, oke, terima kasih sahabat telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Yang like, yang subscribe, yang komentar, saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan para sahabat semua selalu diberikan kenikmatan sehat rohani dan jasmani, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diringankan beban-bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dari saya sudah pastinya dan sudah tentunya banyak kesalahan, kekhilafan dan kesalahan, entah dari ucapan, tingkah laku ataupun karakter saya selama saya membuat video. Saya ucapkan ribuan mohon maaf kepada para sahabat semua. Kita lanjut di video-video berikutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyadap, tetap semangat. Bye.